Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pengawas Kecamatan Selong, yang kami hormati pendamping PSP Dr. Samsul Hadi MPD, yang kami hormati pengurus K3S Kecamatan Selong, hormati Kepala Sekolah Gugus 2 Kecamatan Selong, yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan, tokoh agama dan tamu undangan lainnya. Yang kami sayangi seluruh adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Atas limpahan rahmat, maghfirah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meraih sukses dengan keteladanan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, kata pengantar dari Kepala SDN 3 Pancar. Yang keempat, hiburan. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, sambung ayat. Yang ketujuh, tausiah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, hiburan. Yang kesembilan, doa. Yang ke-10, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Khairul Fatihi SAI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. سبحان الله موفق الهدي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara berikutnya, kata pengantar oleh Kepala SDN 3 Pancor kepada Ibu Nurbaiti MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dalam hal ini. Alhamdulillah berkesempatan hadir Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Polmas, perwakilan K3S Kecamatan Selong, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak pendamping sekolah penggerak Pak Dr. Samsul. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga sampai pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka merayakan hari kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita harus berbangga, bergembira. Mengapa pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi? Apa sih arti Maulid itu? Ayo, siapa yang tahu? Maulid itu apa? Hari kelahiran. Siapa yang sering ulang tahun? Nah, sama. Kalau Maulid yang kita peringati ini, kita memperingati hari kelahiran siapa? Nabi besar Muhammad. Terima kasih. Mengapa kita harus bergembira? Hari ini diharapkan semua bergembira, ya. Tapi dengan cara yang sopan. Jangan ada yang main-main. Ya, itu. Yang masih ada di sana. Coba lihat itu. Yang duduk di atas. Tidak memberikan contoh kepada adiknya. Itu sebabnya kenapa hari ini kita pilih tema meraih sukses dengan keteladanan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih akhlak Rasulullah itu? Siapa yang tahu? Ada berapa akhlak baginda Rasul yang harus kita ketahui? Ada berapa? Nih, kelas 5, kelas 6. Ada 4, sebutkan. Angkat tangan caranya. Yang pertama apa? Ayo, mana suaranya? Katanya betul 4, ya. Kita mengingat kembali akhlak baginda Rasul yang pertama adalah as-siddiq. Apa artinya? Benar. Kalau ini kelingking ibu guru. Tapi kata as-siddiq artinya apa? Benar. Jadi baginda Rasulullah itu orangnya jujur, benar, bukan pembohong. Itu sebabnya, halo, itu sebabnya kita harus mencontoh baginda. Ndek tekanggo lekak, ndek tekanggo girang bereje-eje. Hah? Berkata benar, lurus. Hah? Kemudian yang kedua apa? Amanah. Apa arti amanah? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang diterima. Baginda Rasul menyampaikan semua apa yang diterima. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga apa? Tabligh. Mohon maaf tadi apa Bu Guru bilang amanah? Tabligh menyampaikan. Mohon maaf ya, keliru. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, keliru boyo ja ibu guru nyampeang, enggaknya si ribut.
Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Ya. Yang keempat adalah patonah atau cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena tugas-tugas yang diemban baginda Rasul itu sangat berat. Itu sebabnya harus punya otak yang cerdas untuk melaksanakan tugasnya itu. Jadi harapannya apa yang bisa ndek takanggo bodoh? Hah? Harus cerdas. Supaya cerdas harus belajar atau menuntut ilmu, ya. Ulang sekarang. Apa sifat baginda Rasul yang harus kita tahu? Plik. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, patonah. Ya. Halo. Kemudian berikutnya anak-anak, mengapa kita harus meneladani baginda Rasul? Karena apa? Beliau dilahirkan pada saat situasi zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Ya, dimana pada saat itu anak perempuan saja malu dia kalau orang punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Yang lebih dibanggakan itu anak laki-laki, ya. Semua kemaksiatan merajalela. Lahirlah baginda Rasul. Ya. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sudah terdapat suri tauladan yang baik. Demikianlah mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini kita mampu meraih sukses dengan keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hiburan yaitu tarian Assalamualaikum dari kelas 4B. Selamat menyaksikan.
dalam saling saudara. Semoga Allah merahmati salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia dalam hidup yang sempurna, dalam hidup yang bermutu. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu. Acara berikutnya, sambutan dari Ibu Pengawas kepada yang terhormat Ibu Baik Mutiara SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jualah pada pagi hari yang cerah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, semua senang? Senang, alhamdulillah. Ya, tidak lupa selawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan beliau kita dibimbing dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Ya, Bapak, Ibu undangan, khususnya dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ustadz Haji Najamuddin, ya. Kemudian Bapak Dr. Samsul Hadi, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir. Beliau sebagai pendamping sekolah penggerak 1 saat ini. Kebetulan di gugus kita ada 2 sekolah penggerak, yaitu gugus 2 Selong, yaitu SD 2 dan 3 Pancor. Kebetulan beliau juga untuk dimaklumi saat ini sebagai Ketua BAN SM Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kebetulan tinggal di sekitar sini, yaitu di Pancor. Alhamdulillah, luar biasa Pancor, ya. Beliau berasal dari Kelayung, ya Pak, ya, Pak Dokter. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Gugus Selong, bagaimana hari ini? Gembira? Senang? Senang. Hari ini kita memperingati apa? Seperti yang disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, ya, Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, juga membuat acara-acara yang semarak sehingga peserta didik menjadi senang dalam proses pembelajaran dan
kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, meraih sukses dengan keteladanan akhlak Rasulullah. Jadi Ibu Guru berdiri di sini menyampaikan sambutan atas nama Bapak Kanit Selong. Ya, Bapak Kanit Selong, Bapak Hamdan tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya, silakan lanjutkan belajar anak-anakku sekalian. Apapun program dari sekolah silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak yang sukses, ya, berhasil mencapai cita-citanya. Mungkin ini dari Bu Guru selaku perwakilan dari Kanit Selong. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Bapak Pendamping PSP kepada yang terhormat Dr. Samsul Hadi MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ibu Pengawas. Yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S. Yang saya hormati Bapak Polmas, Bapak Kepala Lingkungan Lauk Masjid Kelurahan Pancor. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita dapat melaksanakan salah satu acara yang penting di dalam rangka tentu juga bagian dari proses pendidikan, yakni memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Tamu undangan yang saya hormati serta anak-anakku yang saya sayangi. Sebelum saya menyinggung lebih jauh tentang tema Maulid yang tentu hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, maka perkenankan saya, kalau tadi disinggung bahwa dalam kapasitas sebagai pendamping sekolah penggerak, tamu undangan yang saya hormati, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang dijadikan sebagai role model di dalam rangka melakukan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh sekolah. Tentu penyesuaian dalam konteks kekinian, konteks yang terjadi hari ini, yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi masyarakat, ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan tentu adalah tidak lain di dalam rangka untuk mempersiapkan output pendidikan kita, output pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak didik kita. Mengapa demikian dilakukan? Karena apa yang kita lakukan pada hari ini sesungguhnya adalah untuk hari-hari yang akan datang. Proses pendidikan yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk supaya anak-anak kita ini bisa menghadapi tantangan di era atau di masanya nanti. Apa yang harus dilakukannya hari ini?
Itulah bahasa sederhana misi dari program Sekolah Penggerak yang semoga nantinya itu akan bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain di sekitarnya, di Kecamatan Selong dan juga di Kabupaten Lombok Timur. Apa yang akan dilakukan di dalam itu adalah yang pertama adalah memberikan kemerdekaan bagi siswa sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya untuk dikembangkan supaya dia memiliki semua dimensi yang ada pada diri manusia. Apakah itu dimensi pengetahuan, dimensi spiritual, dimensi sikap, dan dimensi keterampilan. Karena jika manusia-manusia itu memiliki semua dimensi ini secara proporsional, maka tentu ini adalah sebagai modal terbesar di dalam rangka menghadapi kehidupannya nanti. Nah, tentu juga adalah program ini adalah memberikan kemerdekaan bagi guru. Kemerdekaan bagi guru diberikan ruang untuk melakukan inovasi. Pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas itu adalah urusan semua kita, bukan hanya urusan sekolah. Di sekolah anak-anak kita ini kurang lebih hanya 5 jam atau 6 jam, tetapi 18 jam itu ada di rumahnya, ada di lingkungan masyarakatnya. Maka tentu kita harapkan 18 jam ini adalah dukungan yang lebih baik, lebih optimal dibandingkan dengan dukungan-dukungan yang ada di sekolah. Karena dengan demikian apa yang kita cita-citakan dari program ini bisa berhasil. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, peringatan Maulid ini adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada nilai-nilai teladan yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijelaskan tadi itu. Mengingat ini agar senantiasa kita jadikan sebagai satu kekuatan, sebagai modal kita, karena dari teladan itu muncul energi, inspirasi untuk kita senantiasa mengikuti apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya esensinya bukan saja sebagai satu peringatan, tetapi lebih jauh dari hanya sekedar mengingat saja. Kita harapkan bahwa apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipahami, mampu diaplikasikan, mampu untuk menjadi dasar untuk kita membuat satu kreasi inovasi, menciptakan ruang-ruang kehidupan di masyarakat kita. Tetapi sudah menjadi budaya kita mengatakan ini adalah satu peringatan. Tapi dalam konteks kekinian barangkali ke depan layak untuk kita pertimbangkan bahwa tidak saja satu peringatan tetapi lebih kepada literasi nilai-nilai apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW supaya ini lebih aplikatif, bisa ditindaklanjuti. Karena kalau dalam pendidikan itu mengingat itu dalam teori psikologi itu C1 adalah yang paling sederhana. Ada tingkatan berikutnya adalah memahami, berikutnya adalah mengaplikasi, berikutnya melakukan analisis, berikutnya melakukan evaluasi, dan paling tinggi itu adalah mampu membuat satu kreasi atau menciptakan sesuatu dari apa yang diingat dan dipahami itu. Namun demikian, peringatan ini adalah sebagai bagian dari kekuatan posisi awal kita untuk menindaklanjuti apa yang memang kita harus lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai,
sudah banyak terbukti bahwa pendidikan yang paling baik itu adalah memberikan tauladan atau contoh. Contoh yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh anak-anak didik kita. Maka tentu dengan kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kelas, di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat, maka upaya pembudayaan nilai-nilai apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW bisa terinternalisasi dalam diri siswa, dalam diri anak-anak didik kita, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendidikan ini terhadap anak didik kita itu akan bisa kita wujudkan, akan bisa terrealisasikan, dan ini adalah menjadi sumber kekuatan bangsa ini. Karena itu tradisi yang baik ini, saya secara pribadi dan institusi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SD Negeri 3 Pancor. Selamat dan sukses atas perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsir. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya sambung ayat yang akan dipersembahkan oleh rekan kami, yaitu Syaukia Romadina dan Muhammad Hamizan. Dilanjutkan dengan persembahan lagu dari perwakilan siswa SDN 3 Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Dalam Murkatul mempersatukan bangsa, saat keretakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Selanjutnya acara inti kita yaitu tausiah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustadz Najamuddin Iha. Kepada beliau disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Betul, masih semangat atau belum? Atau sudah? Sekarang saya mohon coba berdiri sebentar. Berdiri. Ya. Berdiri. Ya. Oke. Pegang pinggangnya. Pegang semuanya. Ya. Gerakkan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, putar pinggangnya. Ya, soalnya udah hilang fokus ini ya, adik-adik udah mulai fokus. Oke, sekarang tinggal satu kepalanya ke kanan, 1, 2, 3, 4, ke atas. 1, 2,
3, 4, putar. Saya tanya sekarang, masih semangat? Oke. Kalau semangat silahkan duduk yang sopan ya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa sudah salam tadi? Sudah atau belum? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, sesepuh agama, sesepuh masyarakat yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak, Ibu, saudara sekalian, tamu undangan yang kami hormati, adik-adik, siswa-siswi SDN nomor berapa ini? Mana 3 pakai jari? Kalau 3 bahasa Inggrisnya apa? Kalau 3 bahasa Arabnya apa? Salah satu. Kalau 3 bahasa Sasanya apa? Telur. Pintar semua. Masih semangat? Itu di belakang tidak ada suaranya ya, di belakang. Oke, yang kena dengan sinar matahari bisa apa? Cari yang teduh ya, cari yang teduh. Kena, ya, cari yang teduh, yang nggak panas. Karena fokus sana itu usia 7 tahun, fokusnya 9 menit. Usia 10 tahun, fokusnya 12 menit. Ya, kalau setelah itu udah hilang. Udah. Jadi makanya kita kalau ngobrol ya nggak bisa didengar sama anak-anak, ya, karena fokusnya sudah hilang. Usia 12 tahun ya cuma 14 menit fokusnya. Oke, kita lanjut. Saya akan berbicara tidak lama ya, karena juga waktu ya. Tadi materi-materi tentang maulid sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Belum lagi dari adik-adik yang tampil, itu juga materinya udah penuh itu ya. Tadi sudah habis materi saya, ya. Tinggal mungkin apa yang tersisa. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita mengadakan peringatan maulid kelahiran Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maulid adik-adik ya, anak-anakku, maulid yang ke 1497. Berapa? 1497. Sekarang tahun 1444 Hijriah. Jadi tahun Hijriah tidak dihitung dari sejak kelahiran Nabi, tapi tahun Hijriah dihitung sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan pada waktu itu usia Nabi kita 53 tahun. Jadi 1444 tambah 53 itu sama dengan 1497. Ini maulid Nabi yang ke 1497. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Adik-adik yang kami cintai dan banggakan, mau tanya nih, apakah adik-adik cinta kepada Nabi? Adik-adik sayang nggak kepada Nabi? Oke. Pernah nggak bertemu dengan Nabi? Kapan? Nggak pernah, ya. Pernah nggak melihat wajahnya Nabi? Nggak pernah.
Pernah nggak mendengar suaranya Nabi? Coba andai kata kita pernah ketemu Nabi, lihat wajah Nabi, mendengar bagaimana suara Nabi. Oh, alangkah bahagianya kita. Senang nggak ketemu dengan Nabi? Mau ketemu dengan Nabi? Oh, mau ketemu. Ini ada sebagian ulama adik-adik ya, kalau mau ketemu dengan Nabi, walaupun hanya dalam mimpi bisa. Kata beliau, amalkan selawat sebanyak 1000 kali sebelum tidur, atau amalkan surat Al-Ikhlas 1000 kali sebelum tidur. Insya Allah, bila mana Allah mengizinkan, kita bisa bertemu dengan kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kalau tidur baca doa, tidur nggak? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Kalau bangun dari tidur doa enggak? Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ingat adik-adik, kalau bangun dari tidur jangan langsung ke kamar mandi. Banyak orang jatuh di kamar mandi, kenapa? Karena tergesa-gesa. Duduk dulu di spring bednya atau di kasurnya, duduk sejenak, baca doa tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ya, maka insya Allah kita akan sehat. Langsung selesai itu melangkah ke kamar mandi, apakah untuk buang hajat, air kecil, atau untuk mandi. Jadi adik-adik, kalau kita mimpi bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu betul Nabi. Kalau adik-adik mimpi jumpa dengan gurunya, itu ada dua kemungkinan. Itu bisa guru kita, ustadz kita, atau bisa setan. Kalau mimpi ketemu dengan teman kita, tetangga kita, itu dua kemungkinan. Bisa itu betul teman kita, bisa juga setan. Tetapi kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu betul Nabi, bukan setan. Kenapa? Karena inna syaitan la yatamassalu bi, sabda Nabi. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai wajahku. Marra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, bertemu denganku, kata Nabi, fasayaroni fil yaqazah, maka sungguh dia telah melihatku dengan sebenarnya. Sayangkah kepada Nabi? Walaupun kita nggak pernah jumpa dengan Nabi, oh ternyata kita masih sayang kepada beliau, kita masih cinta kepada beliau. Kenapa kan kita cinta kepada beliau? Karena beliau sangat cinta kepada kita. Coba bayangkan, dulu ketika bersama para sahabat ya, ketika datang musim paceklik, musim kemarau, musim panas, ya, yang paling dulu lapar baginda Nabi. Nabi sampai pernah tidak makan 3 hari 3 malam adik-adik. Sehingga untuk menjaga supaya kondisi perut Nabi nggak sakit, Nabi mengambil beberapa butir batu hitam, batu hitam itu ditaruh di perut Nabi, diikatkan supaya bagaimana? Supaya perut Nabi tidak mah, agar perut Nabi tidak sakit. Kenapa? Karena 3 hari nggak makan. Kita sehari aja nggak makan udah lemes. Itulah cinta Nabi kepada umatnya, kepada para sahabat. Tapi ketika datang musim panen, ya, datang musim panen, Nabi paling belakang menikmati karunia Allah. Makanya Nabi kalau makan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernapas. Angkat tangan. Saya tanya, sehat semua?
Semangat semua? Oke. Karena Nabi sangat cinta kepada kita, maka kita juga harus cinta kepada beliau. Bagaimana caranya membuktikan cinta kita kepada Nabi? Dengan banyak membaca sholawat kepada beliau. Adik-adik pernah mendengarkan selawat? Pernah dengar selawat Jibril? Coba sekarang kita baca untuk bukti cinta kita kepada Nabi. Sama-sama, mana lebih bagus suara yang putri atau yang putra? 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu. Yang kita baca apa namanya? Sholawat. Satu-satunya amalan adik-adik, ikhlas tidak ikhlas kita baca dapat pahala. Adik-adik baca sambil tidur dapat pahala. Adik-adik tidak sengaja baca selawat dapat pahala. Adik-adik tidak ikhlas baca selawat dapat pahala. Itu hebatnya sholawat. Sekarang saya mohon adik putri diam, yang putra bersuara semuanya karena di bawah pohon itu tidak ada suaranya tadi ya. Ya baca selawat semua ya, biar Nabi mencintai kita, kita dapat syafaat dari beliau. Yang putra saja, yang putri diam ya. Coba 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nilainya 9. Sekarang ganti yang putri. 1, 2, 3. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Nilainya 9,5. Siapa yang menang? Iya. Tapi ada menang ada kalah, tapi semuanya dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang saya cintai dan banggakan, tahu nggak hari apa Nabi lahir? Hari Senin. Nabi lahir tanggal berapa? Tanggal 12. Bulan apa? Rabiul. Tahun apa? Tahun gajah. Enggak tahun kambing? Enggak, tahun Kenapa disebut tahun gajah? Karena bertepatan dengan penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh siapa dulu? Abraha. Itu membawa pasukan 2000 ekor gajah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan sia-sia, tetapi dibalas oleh Allah dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum
tiba-tiba tidak disangka Pak kakek Nabi datang pasukan bergajah begitu banyaknya, dan mereka ingin merampas ternaknya kakek Nabi, dirampas semuanya karena tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa jawaban dari kakek Nabi Abdul Muthalib? Jadi kalau tuan-tuan ingin memindahkan Ka'bah ini silahkan, karena Ka'bah ini saya serahkan kepada Allah. Tapi saya mohon serahkan binatang ternak saya. Maka binatang ternaknya peliharaan kakek Nabi itu dilepaskan. Apa yang terjadi? Ketika pasukan bergajah ingin menggempur Ka'bah, menghancurkan Ka'bah dengan sia-sia, lalu Allah mengirim burung. Apa nama burungnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung dari neraka itu. Namanya burung apa? Ababil. Dan setiap burung membawa batu dari api neraka. Kalau kita dilempar, hancur kita. Kalau rumah kita dilempar, hancur rumah kita. Tarmihim bihijaratin. Lalu ketika pasukan bergajah hendak mendekat kepada Ka'bah, semua burung itu melempar tentara bergajah dengan batu dari neraka Sijil. Lalu bagaimana keadaan mereka? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah lihat daun dimakan ulat? Yang tersisa apanya? Rantingnya yang kecil aja, daunnya habis. Berarti yang tersisa cuma tulang-tulangnya saja. Alhamdulillah. Itu sebabnya kelahiran Nabi disebut tahun gajah, karena bertepatan dengan penyerangan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan sia-sia. Bulan apa sekarang? Bulan Maulid. Dengarkan, kalau yang sudah hafal boleh ikut. Sekarang bulan Maulid, lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, penghulu dari semua nabi. Di kota Makkah kelahirannya, kota Madinah wafatnya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama bapaknya. Aminah nama ibunya. Siti Khadijah nama istrinya. Abdul Muthalib kakeknya. Pamannya siapa pamannya? Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Anaknya ada 7. Qasim, Abdullah, juga Ibrahim, Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Siti Zainab, Siti Fatimah, semua itu anaknya. Berapa jumlah anak Nabi? 7. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? 4. Yang laki-laki sebut 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Yang perempuan sebutkan 1. Berapa? 2. Bukan Khadijah, Khadijah itu istrinya Nabi. Siti Ruqayyah, Ummu Kulsum 2, Siti Zainab 3, Siti jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berapa jumlah anak Nabi? 7. Jadi ini wajib dihafal ya adik-adik ya. Ini Nabi kita seorang contoh toladan ya.
yang wajib kita teladani, itu wajib kita mengetahui silsilah keturunan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat cinta kepada kita, maka kita juga harus cinta kepada beliau. Bagaimana caranya yang lain? Tadi dengan membaca sholawat, sekarang dengan mengadakan peringatan maulid. Ini kita maulid, ya, namanya maulid, ya. Maulid memperingati kelahiran Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya nih kepada adik-adik, kalau di sini kan ada yang lahir di Pancor, ada yang lahir di mana lagi? Ada di Majidi? Ya, macam-macam ya. Ada di Selong? Ya, ada di Selong. Kalau Nabi lahirnya di mana? Di Makkah. Tepatnya di mana? Ayo, ini perlu diketahui oleh adik-adik. Tepatnya di mana Nabi kita lahir? Kampungnya. Kalau di Pancor kan ada kampung Bermi, ada Dayan Masjid, Lauk Masjid, ada Jorong, ada apa lagi? Ya, di Mekah juga banyak kampung-kampungnya. Apa namanya? Kampung IROS apa? IROS, Iros, ya. Jadi Nabi kita lahir di kampung Iros. Itu kampung lah, ya, la yu'dadu syajaruhu wa la yuhtala khalahu. Kampung yang tidak boleh ditebang pohon-pohonnya dan haram dicabut rumput-rumputnya. Jadi kampung Nabi namanya kampung Iros. Beliau lahir dalam keadaan sudah dihitan atau sudah disunat. Ini adik-adik yang laki sudah hitan semua? Yang belum hitan angkat tangan. Ada itu di belakang ya. Nanti hitan ya. Ya. Jadi hitan itu wajib bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu ketika masih bayi ya, dihitan. Jadi nggak sakit ya. Kalau laki-laki boleh juga ketika umur 7 hari, boleh juga sebelum masuk SD atau sebelum balik. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan sudah dihitan dan tali pusarnya sudah diputus, sudah terputus. Itu baginda Nabi SAW. Dan tidak ada darah. Jadi beliau lahir bersih. Itulah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, adik-adik, siswa-siswi SD 03 Pancor yang saya cintai dan banggakan. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat cinta kepada kita, beliau sangat sayang kepada kita, maka kita juga harus sayang kepada beliau dengan pertama banyak membaca selawat dan dengan memperingati peringatan Maulid beliau. Adik-adik hafal nggak selawat Badriyah? Ya, sebelum kita tutup, mari kita baca selawat Badriyah ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iya. Masih semangat semua? Oke. Udah habis baterainya ya. Udah habis baterainya ini. Kita cukupkan sampai di sini saja adik-adik ya. Yang penting sekarang dengan maulid kita hari ini akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada beliau agar nanti kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafa minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita saksikan penampilan yang luar biasa dari kelas 4B, yaitu tarian Demi Sandem. Selamat menyaksikan.
selanjutnya, untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz DRS Akbar Ma'azi MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua khusus yang laki-laki yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berikutnya khusus yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali doa kita pada siang hari ini. Selaku penutup kita sama-sama membaca surat Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangan dan aminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muqimas salati wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma arzuqna talamizatan bararah. Allahumma arzuqna talamizatan bararah birahmatika ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadilah hidup lebih bermanfaat seperti kata Ustadz Abdul Somad. Semoga kita mendapat syafaat dengan mencontoh Nabi Muhammad. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والذين كفروا وكذبوا